Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat. Itulah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya, kepada kita semua. Semoga kita selalu berada di dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita bersama-sama memperkuat diri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku, kata Allah, dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati, kamu wafat melainkan di dalam keadaan berdinul Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, dan setiap sunnahnya selalu kita contoh atau kita teladani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam khutbah kali ini kita akan melihat bagaimanakah spirit hijrah dalam memasuki tahun baru hijrah ini untuk mendorong kita pada semangat era perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat di atas merupakan sebuah petunjuk yang sangat jelas dan konkret dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya suatu perubahan harus dimulai dari diri kita. Tentunya perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang menuju kesolihan atau kebaikan, bukan malah sebaliknya, perubahan ke arah dosa dan keburukan serta maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allah telah berfirman di dalam Quran surat Al-Balad, tepatnya pada ayat 8 sampai 10. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa shafatain wa hadainahun najdain. Yang artinya, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebajikan dan kejahatan.
Berubah untuk menjadi baik memang tidak mudah. Ayat di atas dilanjutkan dengan ayat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran surat Al-Balad ayat 11 sampai 17. Perhatikan bagaimana di dalam ayat di atas memilih jalan baik diumpamakan dengan menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kata kabirah dijelaskan maknanya sebagai masyaqqah, thaqilah, atau sesuatu kesulitan yang sangat berat. Lalu apa makna orang yang khusyuk di dalam ayat ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Abi Thalhah menjelaskan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang khusyuk adalah orang yang percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Maka dari ayat tersebut jelas bahwa sebuah perubahan perlu sebuah perjuangan yang sangat panjang, yang tidak mudah dan penuh dengan ujian serta godaan-godaan yang merintang di depan mata kita. Jika kita mengenang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, kita akan menyadari betapa beratnya perjuangan beliau. Maka ada beberapa hal yang dapat menguatkan semangat dan langkah kita untuk berubah. Yang pertama, mohon diperhatikan, kita selalu berdoa memohon petunjuk dan hidayah dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap rakaat salat kita selalu diajarkan membaca surat Al-Fatihah, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam salat kita, di mana kita menyampaikan doa kita agar kita mendapat hidayah. Hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal nilainya. Batas yang memisahkan antara orang yang masuk ke dalam jannah atau surga dan neraka adalah terletak di dalam kalimat syahadat. Kalimat syahadat secara verbal tidaklah panjang, namun betapa berat untuk dikerjakan jika seseorang tidak mendapat hidayah.
Bahkan Rasul Muhammad SAW sendiri tidak dapat dan tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang paling ia cintai, orang yang melindungi dakwahnya, yaitu pamannya Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya sungguh engkau Muhammad tidak akan dapat mampu memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi sekalipun, tetapi Allah lah yang maha memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surat Al-Qasas pada ayat 56. Di dalam sebuah riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan bahwa ayat tersebut turun ketika ajal mendekati Abu Thalib, orang yang dicintai oleh Nabi, orang yang melindungi dakwahnya Nabi, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dengan kasih dan sayangnya kepada siapa? Kepada pamannya Abu Thalib tersebut untuk menyebut kalimat tauhid. Namun hingga akhir hayatnya lisan beliau, bibir pamannya tidak mampu untuk menyebut kalimat tauhid yang diharapkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk proses hijrah ke arah perubahan yang lebih baik. Untuk berubah dan mendapatkan petunjuk harus dilakukan dengan mujahadah, baik dengan doa maupun ikhtiar dan usaha yang istiqomah terus menerus dengan kejujuran dan dengan disiplin berkiblat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah atau keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah benar-benar beserta orang-orang yang selalu berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Kemudian upaya yang ketiga yaitu mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas agar perubahan yang kita lakukan tidak salah jalan, tidak salah arah, dan tidak tersesat. Maka kita perlu memiliki seseorang yang dapat membimbing kita, guru kita, penasihat kita, yang menemani kita, bahkan menegur kita dalam perjalanan kita untuk berubah kepada arah yang lebih baik. Siapakah yang layak kita ikuti? Yaitu orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas di dalam berjuang, orang-orang yang ikhlas di dalam menegakkan dinul Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah
orang yang tiada minta balasan kepadamu. Ikutilah orang yang tiada pernah meminta balasan dan hadiah kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tersirat di dalam Quran surat Yasin yang sering kita baca di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kesimpulan dari penjabaran di atas, bahwa untuk berubah maka diperlukan setidaknya dua hal. Yang pertama, kita harus merubah diri kita sendiri. Kita harus khusyuk, dan untuk menguatkan langkah perubahan kita maka diperlukan selalu berdoa memohon petunjuk dan hidayah serta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh selalu mengikuti langkah orang-orang yang mukhlisin, langkah dan contoh yang telah diteladankan oleh orang-orang yang ikhlas. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qudsi faqala ta'ala wa la yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita sejenak berdoa dengan menjawab amin yang santun dan dengan suara yang tidak bersendau gurau. Terutama adik-adik yang saya cintai, tolong menjawab aminnya yang sopan dan santun karena kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.